Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni. Saya merupakan salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu peranan dan fungsi penyuluh agama Islam dalam masyarakat. Dan luas. Mereka bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang agama kepada masyarakat dan membantu dalam pemecahan masalah dan penyelesaian konflik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh penyuluh agama Islam dalam masyarakat. Yang pertama, pendidikan dan penerang agama. Mereka memberikan ceramah, khutbah, dan pengajaran agama di lembaga pendidikan, masjid, pusat komunikasi, dan tempat-tempat lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip Islam dan mampu menjalani praktik agama dengan baik. Yang kedua, penengah atau penyelesai konflik dan konseling. Mereka menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar penyelesaian konflik dan membantu dalam memediasi perselisihan dengan cara yang adil dan berdasarkan hukum Islam. Selain itu, penyuluh agama juga memberikan konseling dan bimbingan spiritual kepada individu yang membutuhkan, membantu mereka dalam mengatasi masalah prinsip dan pencapaian kedamaian batin. Yang ketiga, membangun masyarakat. Penyuluh agama juga berperan mempromosikan toleransi, persaudaraan, keadilan sosial, dan sikap saling tolong-menolong di dalam masyarakat. Selanjutnya, penyebaran nilai-nilai Islam. Penyuluh agama berperan dalam mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, kasih sayang, keadilan, dan pengampunan. Penyuluh agama juga membantu masyarakat dalam memahami dan mengatasi isu-isu sosial yang relevan dengan prinsip Islam, seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan pelecehan moral. Kelima, pendidikan agama untuk generasi muda. Penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan agama kepada generasi muda. Mereka mengajari anak-anak dan remaja mengenai ajaran Islam, moralitas, akhlak, dan praktik ibadah. Dengan demikian, penyuluh agama berkontribusi dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berpegang teguh pada nilai-nilai agama, dan mampu menjalankan agama dengan baik. Selanjutnya, fungsi penyuluhan agama Islam dalam masyarakat. Pertama, pendidikan dan penyuluhan. Mereka menyampaikan pengetahuan tentang ajaran Islam, hukum-hukum agama, dan praktik ibadah kepada individu-individu dalam masyarakat melalui ceramah, pengajaran, dan diskusi. Penyuluh agama membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan agama Islam serta menguatkan keyakinan dan identitas Muslim dalam masyarakat. Kedua, bimbingan dan konseling. Sebagai pemimpin rohani, penyuluh agama juga berperan sebagai penasehat dan konselor bagi individu-individu dalam masyarakat. Mereka membantu mengatasi masalah-masalah pribadi, sosial, dan spiritual yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Penyuluh agama memberikan nasihat, solusi, dan dukungan moral kepada individu yang mengalami kesulitan atau menghadapi konflik dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, penyebaran nilai-nilai moral dan etika. Penyuluh agama Islam berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam masyarakat. Mereka mengingatkan
mengingatkan umat Islam tentang pentingnya integritas, kejujuran, keadilan, belas kasih, dan sikap saling menghormati dalam berinteraksi dengan sesama. Penyuluh agama juga membantu memerangi perilaku negatif seperti kekerasan, korupsi, dan perbuatan melanggar hukum lainnya dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang baik. Kemudian yang keempat, pembangunan sosial dan kemanusiaan. Penyuluh agama berperan dalam membangun sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat. Mereka memobilisasi. Yang keempat, membangun sosial dan kemanusiaan. Penyuluh agama Islam terlibat dalam kegiatan pembangunan sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat. Mereka memobilisasi umat Islam untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk dalam hal membantu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Penyuluh agama juga berperan dalam mempromosikan keadilan sosial, memerangi kemiskinan, dan membangun kesadaran kolektif untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kelima, penyelesaian konflik dan mediasi. Penyuluh agama Islam berfungsi sebagai penengah dalam penyelesaian konflik masyarakat. Mereka membangun ajaran Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk membantu mengatasi konflik antar individu ataupun kelompok. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan kemampuan berkomunikasi yang baik, penyuluh agama dapat memediasi perselisihan, membangun dialog, dan mencari solusi yang adil berdasarkan prinsip Islam. Nah, melalui fungsi ini, penyuluh agama Islam berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, mengembangkan kesadaran agama, mempromosikan kebaikan moral, dan mengatasi masalah-masalah sosial dengan landasan nilai-nilai Islam. Berikut ini adalah beberapa contoh penyuluhan agama Islam yang umum dilakukan dalam masyarakat. Yang pertama, ceramah dan khutbah, kajian keagamaan, program pendidikan agama, konseling agama, pelatihan keagamaan, pembinaan remaja dan keluarga, kampanye sosial dan kemanusiaan. Nah, beberapa dari kalian pasti bertanya, siapa yang akan memberikan penyuluhan agama Islam kepada masyarakat dan apakah yang melatar belakangi mereka? Nah, di sini terdapat ustadz atau ustazah. Seperti yang kita ketahui, latar belakang ustadz dan ustazah ini yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam. Nah, ustadz dan ustazah ini juga dapat terlibat dalam konseling agama, kajian keagamaan, atau pelatihan keagamaan. Kemudian ulama. Nah, ulama itu sendiri memiliki keahlian dalam bidang studi Islam seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Mereka memberikan penyuluhan agama Islam melalui tulisan, buku, artikel, ataupun wawancara media. Ulama sering menjadi narasumber dalam acara keagamaan, seminar atau diskusi panel untuk menyampaikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat. Selanjutnya, mubalik atau mubalighah. Nah, kenapa? Karena mereka didedikasikan untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada masyarakat melalui metode dakwah. Mereka dapat menggunakan ceramah, pengajian, materi audio ataupun video, dan media sosial sebagai sarana untuk memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat. Dan yang terakhir, cendekiawan muslim. Nah, mungkin sangat jarang kita dengar kata-kata ini. Akan tetapi mereka berperan juga dalam memberikan penyuluhan agama terhadap masyarakat. Karena mereka
mereka memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang-bidang kajian Islam seperti filsafat, teologi, sejarah, ataupun sosial. Mereka memberikan kontribusi dalam penyuluhan agama dengan menulis buku, artikel, atau memberikan kuliah-kuliah di perguruan tinggi dan seminar ilmiah untuk memperkaya pemahaman tentang agama Islam dalam masyarakat. Nah, tentu saja peran dan tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan agama Islam dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, pendidikan, dan perannya masing-masing individu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari peran dan fungsi penyuluhan agama Islam dalam masyarakat ini yaitu penyuluhan agama Islam berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, meningkatkan pemahaman agama, mempromosikan nilai-nilai positif dan mengatasi masalah-masalah sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi peran dan fungsi penyuluhan agama Islam dalam masyarakat. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.